Assalamualaikum semuanya. Channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Mamat baru saja menyelesaikan pelantikannya sebagai polisi. Setelah menjalani pendidikan yang cukup berat, akhirnya ia resmi mengenakan seragam kebanggaannya. Namun, tugas pertamanya ternyata bukan di kota besar atau daerah ramai, melainkan di sebuah pulau kecil yang bahkan namanya jarang terdengar di berita. Pulau Senja, begitu nama tempat itu. Dengan menumpang kapal kecil yang hanya beroperasi 2 kali seminggu, Mamat tiba di pulau itu dengan satu koper dan segudang pertanyaan di kepalanya. Tidak ada hiruk-pikuk kendaraan, tidak ada gedung tinggi, hanya deretan rumah kayu sederhana yang ada di hutan kecil, di pinggir pantai, yang berjarak jauh di antara rumah ke rumah. Penduduknya mungkin tidak lebih dari 500 orang. Di tengah pulau, hanya ada satu warung kecil yang tampak sederhana tetapi hangat. Warung Nenek Mary. Dari dalam, tercium aroma kopi yang menggoda. Karena penasaran dan juga haus setelah perjalanan panjang, Mamat memutuskan untuk istirahat di sana. Di dalam, seorang wanita tua dengan rambut sudah putih sedang menyeduh kopi. Wajahnya penuh keriput, tetapi sorot matanya masih tajam dan ramah. "Kamu pasti polisi baru itu, ya?" katanya sambil menuangkan kopi ke dalam cangkir. Mamat tersenyum dan mengangguk. "Iya, Nek. Nama saya Mamat." Nenek Mary mendorong cangkir kopi ke arahnya. "Duduklah. Di sini nggak ada kantor polisi megah. Nggak ada kendaraan patroli. Kamu satu-satunya polisi di pulau ini. Jadi kalau ada apa-apa, semua orang pasti bakal nyari kamu." Mama tertawa kecil, tetapi ia tahu ada kebenaran dalam kata-kata itu. Pulau kecil seperti ini mungkin tampak damai, tetapi bukan berarti tanpa masalah. Setelah menyeruput kopi hitam yang pekat, Mamat mulai merasa betah. Obrolan dengan Nenek Mary mengalir santai. Dari cerita wanita tua itu, ia mulai mengenal siapa saja penduduk yang sering terlihat di pulau itu. Pak Badu si nelayan, Ibu Siti yang memiliki kebun kelapa, dan anak-anak yang suka bermain di dermaga. Namun, di tengah kehangatan perkenalan itu, ada satu kalimat Nenek Mary yang membuat Mamat penasaran. "Tapi hati-hati, Nak. Pulau ini punya rahasianya sendiri." Mamat mengernyit. "Maksud Nenek?" Nenek Mary hanya tersenyum samar dan menyeruput kopinya tanpa menjawab. Sejak hari pertama menginjakan kaki di Pulau Senja, Mamat sudah merasa bahwa warung kecil milik Nenek Mary adalah tempat paling nyaman di pulau ini. Selain karena kopinya yang nikmat, Nenek Mary selalu punya cerita menarik. Rumah dinas Mamat kebetulan tidak jauh dari warung itu, jadi setiap pagi dan sore, hampir bisa dipastikan Mamat akan nongkrong di sana. Awalnya, Mamat hanya menikmati obrolan santai dengan Nenek Mary. Wanita itu selalu tampak tenang, penuh pengalaman hidup, dan memiliki selera humor yang unik. Kadang-kadang, Mamat berpikir, bagaimana mungkin seorang wanita tua yang tinggal di pulau terpencil ini bisa begitu menarik. Hari-hari berlalu, lalu berminggu-minggu, lalu berbulan-bulan. Mamat tidak sadar kapan perasaannya mulai berubah. Yang jelas, setiap kali ia duduk di warung dan menunggu Nenek Mary menyeduhkan kopi, ada rasa hangat yang muncul di hatinya. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar kopi yang membuatnya selalu ingin kembali. Sampai suatu sore, hujan turun cukup deras. Mamat yang tadinya hanya ingin singgah sebentar akhirnya terjebak di warung Nenek Mary. Mereka duduk berdua, mendengarkan suara hujan sambil menyeruput kopi. "Nek," Mamat akhirnya membuka suara. "Nenek nggak pernah kepikiran buat pergi dari pulau ini?" Nenek Mary tersenyum samar. "Pulau ini rumahku, Nak. Aku sudah terlalu cinta sama tempat ini." Mamat mengangguk, lalu menatap wajah Nenek Mary lebih lama dari biasanya. "Kalau begitu, boleh nggak aku juga menjadikan pulau ini rumahku? Bersama Nenek?" Nenek Mary terdiam. Sorot matanya berubah, seolah ingin memastikan apakah Mamat serius atau hanya bercanda. "Kamu sadarkan, Nak, aku ini jauh lebih tua darimu." Suara Nenek Mary terdengar ragu. Mamat tertawa kecil. "Cinta nggak kenal usia, Nek. Aku nyaman sama Nenek. Aku bahagia di sini, di warung ini,
Di pulau ini, aku ingin menikahi nenek. Hening sejenak. Hanya suara hujan yang menemani mereka. Nenek Mary menatap Mamat lama, lalu tanpa berkata apa-apa, ia bangkit dan berjalan ke dapur. Mamat hampir mengira lamarannya ditolak, tapi kemudian Nenek Mary kembali dengan secangkir kopi baru, lalu menyodorkannya pada Mamat. Kalau kamu bisa habiskan kopi ini tanpa ragu, aku terima lamaranmu. Mamat tersenyum, mengambil cangkir itu, dan meneguk kopinya sampai habis dalam satu tarikan napas. Dan begitulah, tak lama setelah itu, mereka menikah dengan acara kecil di Pulau Senja, disaksikan oleh beberapa penduduk setempat, tanpa dihadiri anggota polisi rekan-rekan Mamat. Setelah menikah, hari-hari Mamat semakin berwarna. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai polisi di pulau itu, tapi kini ada sesuatu yang lebih membuatnya bersemangat. Pulang ke rumah dan menghabiskan waktu dengan istrinya. Warung Nenek Mary, sekarang warung Mary Mamat, masih menjadi tempat favorit mereka. Penduduk pulau awalnya terkejut dengan pernikahan mereka, tapi lama-kelamaan semua menerima dan bahkan mendukung. Namun, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi. Suatu pagi, saat Mamat sedang menyiapkan kopi untuk mereka berdua, Nenek Mary tiba-tiba mengelus perutnya dengan ekspresi bingung. "Mamat, aku merasa aneh," katanya pelan. Mamat meletakkan cangkirnya dan mendekati istrinya. "Kenapa sayang?" Nenek Mary menggenggam tangan Mamat dan meletakkannya di perutnya. "Aku rasa aku hamil." Mamat terpaku. Butuh beberapa detik baginya untuk mencerna kata-kata itu. "Hamil?" Ulangnya dengan suara hampir berbisik. Nenek Mary mengangguk. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tapi aku bisa merasakannya." Detik berikutnya, warung itu dipenuhi suara tawa dan tangis bahagia dari Mamat. Ia memeluk istrinya erat, tak peduli bagaimana atau mengapa ini bisa terjadi. Yang ia tahu, hidupnya di Pulau Senja baru saja menjadi lebih luar biasa. Kabar kehamilan Nenek Mary menjadi buah bibir di Pulau Senja. Tidak ada yang menyangka wanita yang selama ini dikenal sebagai nenek bisa mengandung. Beberapa warga bahkan menganggapnya sebuah keajaiban. Mamat sendiri masih sering tertegun setiap kali melihat perut istrinya yang semakin membesar. Ia sudah siap menjadi polisi di pulau terpencil. Tapi menjadi seorang ayah, itu sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Sayang, apa menurutmu ini nyata?" tanya Mamat suatu hari, saat mereka berdiri di depan warung. Menikmati semilir angin laut, Nenek Mary tersenyum, mengelus perutnya dengan penuh kasih. "Dulu aku pikir hidupku akan berakhir di warung kecil ini sendirian. Tapi sekarang aku punya kamu, dan sebentar lagi kita punya anak." Mamat menggenggam tangan istrinya. "Aku akan selalu ada untuk kalian. Sayang." 9 bulan berlalu, dan tiba saatnya Nenek Mary melahirkan. Di pulau kecil seperti Pulau Senja, tidak ada rumah sakit atau dokter kandungan. Untungnya, ada Ibu Siti, seorang dukun beranak yang sudah berpengalaman membantu banyak persalinan. Malam itu, angin bertiup kencang. Ombak bergulung lebih tinggi dari biasanya. Mamat mondar-mandir di luar rumah, sementara dari dalam terdengar suara Nenek Mary yang berjuang melahirkan. Setelah berjam-jam penuh ketegangan, akhirnya tangisan bayi memecah keheningan malam. Ibu Siti keluar dari kamar dengan senyum lebar. "Selamat, Mamat, anakmu laki-laki." Mamat langsung berlari masuk dan melihat istrinya yang terbaring kelelahan, tapi dengan senyum bahagia. Di pelukannya, seorang bayi mungil yang baru saja lahir ke dunia. "Siapa namanya?" tanya Ibu Siti. Mamat menatap bayi itu dengan penuh cinta. "Hotman Senja." "Namanya Hotman Senja." Nenek Mary mengangguk setuju, lalu berbisik lembut ke bayi mereka. "Selamat datang ke dunia, Nak. Kami akan selalu mencintaimu." Hari-hari di Pulau Senja berubah sejak kelahiran Hotman Senja. Warung Mary menjadi lebih ramai dari sebelumnya, bukan hanya karena kopi yang nikmat, tapi juga karena semua orang ingin melihat bayi ajaib itu. Mamat menjalani hari-harinya sebagai polisi, tetapi setiap pulang ke rumah, ia selalu disambut oleh tawa kecil Hotman Senja dan senyum hangat istrinya. Pulau Senja mungkin kecil dan terpencil, tetapi bagi Mamat,
Di sanalah letak kebahagiaannya. Ia tidak pernah menyesal menerima tugas di tempat ini. Sebab di pulau inilah ia menemukan cinta, keluarga, dan arti kehidupan yang sesungguhnya. Tahun-tahun berlalu, dan Hotman Senja tumbuh menjadi anak yang ceria. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan kehidupan di Pulau Senja. Setiap pagi, ia akan bangun lebih awal untuk melihat ayahnya, Mamat, bersiap menjalankan tugas sebagai polisi. "Ayah, kapan aku bisa pakai seragam seperti ayah?" tanya Hotman suatu pagi saat duduk di beranda rumah, memandangi Mamat yang sedang mengenakan sabuk polisinya. Mamat tertawa, mengacak rambut anaknya yang kini berusia 4 tahun. "Kalau kamu sudah besar dan siap menjaga pulau ini, baru boleh pakai seragam ini." Hotman mengangguk mantap, seolah sudah memutuskan masa depannya sendiri. Di warung, Nenek Mary tetap setia menghidangkan kopi untuk penduduk pulau yang datang berkunjung. Kini, warung itu tidak hanya menjadi tempat nongkrong para nelayan, tetapi juga tempat bermain Hotman. Ia sering berlari-lari di antara meja-meja kayu, membuat beberapa gelas hampir tumpah karena kelincahannya. Tahun demi tahun terus berganti. Hotman semakin besar, dan kecerdasannya mulai terlihat. Ia sering membantu ibunya di warung, tetapi hatinya selalu terpaut pada pekerjaan ayahnya. "Ayah, kalau aku besar nanti, bolehkah aku jadi polisi seperti ayah?" tanyanya suatu sore. Mamat menatap anaknya lama. "Itu pilihanmu, Nak. Tapi ingat, menjadi polisi bukan hanya soal mengenakan seragam. Ini tentang tanggung jawab, tentang menjaga orang-orang yang kita cintai." Hotman mengangguk serius. "Aku ingin menjaga Pulau Senja, seperti ayah." Nenek Mary, yang mendengar percakapan itu dari dapur, tersenyum bangga. Anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik, penuh tekad, dan mencintai pulau ini seperti mereka. Tahun demi tahun berlalu. Hotman tumbuh menjadi pemuda yang gagah, dan akhirnya ia benar-benar mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang polisi. Warung Mary Mamat masih berdiri kokoh, menjadi tempat favorit bagi penduduk pulau. Mamat dan Nenek Mary kini menikmati hari tua mereka dengan damai, menyaksikan anak mereka meneruskan perjuangannya, menjaga ketenangan Pulau Senja. Mereka tahu, waktu terus berjalan. Tapi satu hal yang tidak akan pernah berubah. Pulau Senja adalah rumah mereka, tempat cinta dan kebahagiaan selalu hidup. Hidup adalah perjalanan penuh kejutan. Kadang kita tiba di tempat yang tak pernah kita bayangkan, bertemu dengan orang-orang yang mengubah segalanya. Mamat, yang awalnya hanya seorang polisi muda dengan tugas di pulau terpencil, menemukan keluarga, cinta, dan kebahagiaan sejati di tempat yang sederhana. Karena pada akhirnya, bukan di mana kita berada yang menentukan kebahagiaan, tetapi dengan siapa kita menjalani hidup ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau kamu suka, share ke teman-teman, dan tentunya subscribe supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.